ketemu lagi sama Kakak Ripka di ibadah online sekolah minggu. Nah, adik-adik sudah siap kan untuk memuji Tuhan? Kalau sudah siap, Kakak mau mengundang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian Bapa Engkau Baik. Semua adik-adik dibuka ya suaranya. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku Adik-adik boleh angkat tangannya. Matanya adik-adik semua yang di rumah ya. Ikuti Kakak Ripka berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pagi hari yang indah ini. Tuhan, kalau kami saat ini boleh ada di rumah kami masing-masing dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun, itu semua berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Sebentar kami semua mau memulai ibadah sekolah minggu kami, biarlah Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya.
Tuhan yang mengurapi setiap kakak-kakak yang mengambil bahagian di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, tetap bangkit berdiri ya adik-adik ya. Kakak minta kita menyanyi dengan semangat memuji nama Tuhan. Kita mau naikkan lagu pujian dari Terbit Matahari. Adik-adik semuanya tetap semangat ya memuji Tuhannya. Kita mau naikkan satu pujian lagu lagi. Tuhan Yesus baik. Adik-adik yang di rumah semuanya tepuk tangan ya. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
mau dengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan pujian. Kau berfirman. Kasih-Mu Tuhan.
buat Tuhan Yesus. Adik-adik sikapnya yang manis. Kalau sudah, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinanmu dalam kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami naikkan, itu boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan. Boleh berkenan untukmu Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kau persiapkan hati kami, telinga kami, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati untuk kakak sekolah minggu yang akan bercerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya baik-baik di dalam lindungannya Tuhan Yesus ya. Tadi kan kita sudah memuji Tuhan, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita dengarkan sama-sama ceritanya tentang kehidupan para rasul setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Suatu hari, Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah. Di depan pintu gerbang bait Allah duduk seorang laki-laki yang tidak bisa berjalan. Kenapa ya dia tidak bisa berjalan? Ternyata dia lumpuh adik-adik. Setiap hari dia hanya duduk dan mengemis. Kasihanilah saya, berilah saya uang, tolong. Lalu ketika Petrus dan Yohanes lewat, pengemis itu berkata, Bisakah Bapak memberi saya uang? kedua rasul itu tidak punya uang untuk diberikan kepada pengemis lumpuh itu adik-adik. Tetapi mereka punya sesuatu yang lain yang jauh lebih baik daripada uang untuk diberikan kepada pengemis itu. Lihatlah kami. Kata Petrus. Pengemis lumpuh itu melihat dengan penuh harap. Dia berharap Petrus bisa memberinya uang. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi aku akan memberikan apa yang ada padaku di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret. Berjalanlah. Petrus memegang tangan pengemis itu dan tiba-tiba kaki-kaki orang itu menjadi kuat. Dia bisa berdiri dan berjalan adik-adik. Padahal tadinya dia tidak bisa karena dia lumpuh. Dia berjalan kepada Petrus dan Yohanes. Dia bahkan bisa melompat memuji Tuhan. Puji Tuhan, aku bisa berjalan. Puji Tuhan. Banyak orang yang sering melihat dia di pintu gerbang dan mereka tahu kalau orang ini sudah lumpuh dari lahir. Tapi lihat dia sekarang adik-adik, dia bisa bangun, berdiri, dan berjalan, bahkan melompat. Orang-orang sampai kagum melihatnya. Lalu Petrus menceritakan kepada orang banyak tentang sebuah kuasa besar yang telah menyembuhkan orang lumpuh tadi. Siapa ya yang punya kuasa sebesar itu? Benar adik-adik, Tuhan Yesus. Lewat Petrus dan Yohanes, Tuhan Yesus menyatakan kuasanya. Setelah orang-orang mendengarkan khotbah Petrus, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, lewat firman Tuhan tadi, kita jadi tahu ya adik-adik, kalau meskipun Tuhan Yesus secara fisik sudah naik ke surga, tetapi kuasanya, mukjizatnya tetap menyertai kita. Karena sebenarnya Tuhan Yesus tetap berada di tengah-tengah kita adik-adik. Jadi kalau adik-adik sedih, adik-adik sakit, apapun yang adik-adik alami, adik-adik bisa tetap berdoa kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus dengar. Seperti Tuhan Yesus dengar doanya Petrus dan Yohanes yang meminta kesembuhan kepada orang lumpuh itu. Nah, sekarang kita tutup dalam doa ya adik-adik ya. Lipat tangannya yang baik, tutup matanya. Nanti yang berdoa Queen saya. Adik-adik berdoa sungguh-sungguh. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur atas mukjizat penyembuhan untuk orang lumpuh yang Kau nyatakan melalui Petrus dan Yohanes. Kami yakin kuasa-Mu masih berlaku juga saat ini.
Ajar kami tetap teguh memegang iman percaya kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.